Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Safitri dengan NIM 22080650106 dari kelas DKV 2B dengan program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsepsi desain, konsep desain dan pengembangan konsep desain dengan dosen pengampu Bapak Dian Cahyadi SSN MDS. Konsep adalah abstrak, identitas mental yang universal yang merujuk pada kategori atau kelas dari suatu identitas, kejadian, atau hubungan. Konsep desain adalah identitas inti yang fokus pada perancangan suatu produk atau karya yang dijelaskan melalui kumpulan sketsa, gambar, dan pernyataan tertulis. Konsep dasar dalam perancangan harus menjawab 3 pertanyaan dalam situasi komunikasi secara keseluruhan. Yang pertama, siapa target atau segmentasi yang ingin diraih? Yang kedua, perencanaan pesan yang ingin disampaikan seperti apa? Yang ketiga, perancangan media untuk mencapai sasarannya seperti apa? Ini merupakan contoh konsep dasar dari perancangan. Selain konsep dasar, ada pula elemen dalam konsep desain. Elemen ini terbagi menjadi 2. Yang pertama verbal. Bagian verbal dari konsep berupa kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Konsep verbal cenderung ke arah abstrak dan fokus pada pesan yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua, visual. Bagian visual dari konsep berupa gambar atau skema warna tertentu. Konsep visual cenderung sedikit lebih konkret dan lebih fokus pada cara menyampaikan pesan. Selanjutnya ada 4 tahap dalam konsep desain. Yang pertama, manage, yaitu tinjauan data atau informasi untuk memutuskan. Yang pertama, review kemajuan dan rencanakan langkah selanjutnya. Yang kedua, perbaiki tujuan. Yang ketiga, bangun kasus bisnis. Yang keempat, pastikan semua mitra memiliki pemahaman yang sama. Selanjutnya ada explore. Tentukan kebutuhan dari desain yang akan dibuat. Yang pertama, petakan stakeholder. Yang kedua, amati kebutuhan pengguna. Ketiga, tentukan persona atau segmentasi. Yang keempat, jelaskan bagaimana produk akan digunakan. Yang kelima, buat daftar semua kebutuhan untuk solusi desain. Selanjutnya, CRAD atau hasil ide untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, merangsang berbagai ide awal. Yang kedua, mengembangkan konsep dengan menggabungkan ide menjadi solusi lengkap. Yang ketiga, membuat prototipe untuk memvisualkan konsep. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dan uji konsep desain untuk menentukan seberapa baik kebutuhan terpenuhi. Yang pertama, review kriteria evaluasi. Yang kedua, uji dengan ahli. Yang ketiga, uji dengan pengguna. Keempat, perkirakan pengecualian pengguna. Yang kelima, sajikan bukti evaluasi. Sekian, terima kasih.